Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Babab Dito di cerita macet, bercerita di tengah kemacetan. Ahai. Oke, cerita macet kali ini yang emang gue lagi benar-benar di tengah kemacetan. Gue akan cerita tentang fitur kameranya Samsung S22 Ultra yang terbaru sih. Gak baru-baru amat sih sebenarnya. Jadi basically kenapa gua tuker, dulu gua pakai Galaxy Note 20 Ultra dan akhirnya gua tuker setelah 2 tahun ke S22 ini karena tertarik. Salah satu hal yang bikin tertarik adalah kameranya yang emang lebih canggih gitu. Tapi sebenarnya sedikit menyesal sih. Sedikit menyesal karena ya sebenarnya sama aja, cuman emang kamera depannya lebih bagus ya gitu. Terus untuk SP-nya pun juga lebih enak gitu ya. Nah, gua mau fokus di fitur kameranya aja gitu. Fitur kamera yang menurut gua paling menarik adalah fitur yang sekarang lagi gua pakai, yaitu fitur buat video. Itu adalah director view, dimana dua kamera depan dan kamera belakang itu bisa jalan bersamaan untuk merekam video. Jadi kayak sekarang ini nih, kamera depannya akan nangkep gua, lu bisa ngelihat muka gua gitu tentunya ya. Terus lu juga bisa lihat apa yang gua lihat di depan gua gitu. Jadi ini berguna banget buat para vlogger sebenarnya yang malas bawa kamera gitu ya, cukup pakai handphone. Lu tinggal lu matiin dulu sebentar lah, bikin airplane mode gitu kan, itu udah jadi kamera beneran gitu. Karena secara resolusinya pun juga gokil ya gitu. Gua nggak tahu kalau yang di director view ini bisa sampai resolusi apa gitu ya, tapi yang jelas pasti minimalnya adalah di HD, berarti 1080 gitu ya. Sedangkan kalau yang menarik dari director view ini tuh adalah benar-benar kamera belakangnya pun kita bisa set dari 0,6 1 kali sampai 3 kali gitu. Jadi kayak gini nih ya, ini 0,6 nih, 0,6 kalau nggak salah gitu. Gue bisa set 1 kali gitu kan, ini gue set 3 kali gitu. Jadi benar-benar bisa kerasa maksimal lah. Kalau berguna banget kalau lu yang seneng nge-vlog sambil nonton konser gitu ya, yang kadang-kadang lu pasti suka pengen. Sekarang kan musimnya kalau nonton konser tuh bukan menikmati konser, tapi ngevideoin konser gitu ya. Ya at least lu sambil ngevideoin performernya, muka lu bisa taruh di situ juga, lihat euforia yang emang ada di penonton tuh seperti apa gitu ya. Dan kalaupun dicomot sama orang gitu ya, ada muka lu juga gitu. Itu yang jelas sih 1080, hasilnya juga kurang lebih kayak begini ya gitu ya. Oke banget menurut gue sih, untuk kamera depannya udah oke gitu ya. Gue lupa berapa megapikselnya, tapi secara detailnya masih cukup detail gitu. Cuman emang untuk autofocus gue gak tahu ya, untuk autofocusnya bisa nggak ya? Untuk autofocusnya nggak bisa gitu ya. Sedangkan kalau yang belakang tuh udah pasti autofocus. Nggak juga ya? Oh nggak juga ternyata kalau di fitur ini gitu. Fitur kedua di kamera ini yang gue suka lagi adalah kalau foto dia udah 108 megapiksel. Jadi walaupun dia hanya bisa di ukuran 4:3 ya gitu. Jadi kalau misalkan lu foto dan dia bisa di zoom ya, gue lupa. Kalau nggak salah dia bisa di zoom sampai 3 kali deh gitu. Apa cuma bisa 1 kali, 1 sama 0,6 ya, gue lupa lah. Tapi yang jelas kalau lu pakai 1 kalinya aja dengan 108 megapiksel gitu ya, kalau lu foto, lu zoom, dia detailnya masih jernih gitu ya. Sebenarnya kalau 108 megapiksel secara logika, secara teorinya harusnya bisa dipakai buat foto atau dijadikan materi kalau ditaruh di billboard yang segede Alayum Gambreng gitu loh. Alayum Gambreng, segede gaban aja, gaban. Jadi detailnya masih bakal dapat gitu. Yang ketiga, gue suka lagi dengan fitur 8K di kamera di handphone ini ya gitu.
Yang sebelumnya 4K, Galnot itu 4K gitu. Di sini tuh bisa 8K walaupun FPS-nya cuma bisa di 24. Tapi itu pun juga kalau gua cobain itu detailnya gokil banget sih. Detailnya gokil banget gitu. Dan apa ya? Dengan 8K itu wah, jernih sih gitu. Cuman emang pada saat pelaksanaannya gitu, kalau lu mau upload gitu, kayaknya masih kurang maksimal lah gitu. Karena sebenarnya nggak semua juga TV atau layar handphone yang emang sudah banyak menggunakan 8K gitu, bukan, nggak banyak juga. Tapi kalau 4K masih oke lah gitu. Dan secara filenya emang cuma gede juga gitu akhirnya gitu. Dan kerasanya tuh kalau buat 8K itu kalau buat ngedit, kalau lu pakai video panjang, waduh ngeditnya lumayan tuh gitu ya. Tapi kalau sebenarnya di 4K juga udah cukup kalau mau lu bikin yang jernih-jernih gitu ya, kalau agak panjang gitu. Terus yang keempat, fitur kamera yang gua suka lagi tuh dia tuh bisa bikin kayak doodle gitulah gitu. Itu sesuatu yang lucu, walaupun sebenarnya gua masih kesulitan untuk mencobanya gitu ya. Tapi itu sesuatu yang worth it to try kalau lu anak kreatif gitu ya. Itu lu bisa banget coba, lu bikin sesuatu yang unik lah gitu ya. Dengan doodle sambil lu videoin atau sambil sambil foto gitu. Fitur yang terakhir lagi yang gua suka di kameranya Samsung Galaxy S22 Ultra ini adalah fitur Fatir alah garing sih ya. Fitur apa yang terakhir ya? Slow mo-nya sekarang itu udah bener-bener apik. Fitur slow mo-nya tuh bener-bener lu bisa taruh 4K, terus lu juga bisa atur lagi. Setelah foto, lu edit, lu bisa atur kapan dimana bagian slow mo-nya tuh di mana gitu ya. Itu lu bisa atur lagi. Bahkan kalau udah jadi, lu nanti tinggal kasih edit lagi gitu kayak di KineMaster gitu. Di bagian itu lu bisa lebih lambat lagi, itu detailnya bakal bisa cakep banget lah gitu kalau ngeliat detailnya itu gitu. Itu aja 5 hal yang menurut gua fitur kameranya Samsung S22 Ultra yang menurut gua kece dan sangat berguna gitu ya buat gua yang lagi baru belajar nge-vlog gitu. Ya worth it lah. Gimana kalau buat kerja? Nanti gua bahas lagi di vlog berikutnya, atau di video berikutnya, atau di cerita macet berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita macet berikutnya. Ahai. Puji.